Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Dalam pertemuan 1 sampai 3, kita telah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita adalah pengikut Yesus. Anak manusia adalah raja kerajaan surga. Dan kita adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan keempat ini, kita melihat identitas kita sebagai anggota Gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus, yang merupakan pernyataan kasih Allah. Kita akan belajar untuk bangga menjadi orang Katolik. Dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, kita mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini dengan melambungkan nyanyian Siapa yang Berpegang, puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Kristus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syok kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini, Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kepedulian masing-masing. Dengan bertekun, dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perdana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Lukas memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas persekutuan jemaat perdana. Orang-orang yang hadir terkesan atau terharu pada karunia lahiriah Roh Kudus dan pada khotbah Petrus tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus. Dan yang menarik, mereka menanyakan apa yang harus mereka lakukan setelah mendengarkan tentang Yesus Kristus. Dan Petrus menjawab, "Bertobatlah, ubahlah cara berpikir dan tingkah lakumu." Mereka diajak untuk berbalik dari sikap dan perilaku mereka yang jahat, yang mencapai puncaknya ketika mereka membunuh Yesus. Sikap tersebut yang telah menutup diri mereka dari karya keselamatan Allah. Tetapi ia memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat
agar mereka diselamatkan. Dan selanjutnya banyak orang yang percaya dan dibaptis. Mereka membentuk persekutuan yang disebut jemaat atau gereja, yang kemudian berkembang dari zaman ke zaman. Jadi gereja berarti persekutuan umat Allah yang beriman kepada Kristus dan diselamatkan. Itulah terbentuknya gereja perdana, yaitu gereja yang dibangun oleh para rasul di Yerusalem. Menampakkan cara hidup yang khas, di mana anggotanya selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, hidup dalam persekutuan, menjadi keluarga yang saling mengasihi, memecahkan roti dan berdoa, mengenangkan karya penyelamatan oleh Tuhan Yesus. Dan milik mereka adalah milik bersama, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Lalu hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena telah menerima kabar keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita yang sudah dibaptis, kita menjadi anggota gereja Katolik, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sudah selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus dan menjadi anggota gereja yang kudus. Kita doakan dalam kredo para rasul. Kepercayaan akan Kristus dan kesadaran sebagai anggota gereja Katolik, inilah yang menjadi identitas kita. Dan identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Seturut cara hidup jemaat perdana. Sekarang bisa kita tarik benang merah dari pertemuan subtema yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Mengapa saya harus bangga dan apa yang saya banggakan menjadi Katolik? Tentu saja karena kita mempunyai Allah yang adalah kasih, yang mengasihi kita dan menghendaki kita bahagia di surga, yang mengajarkan kasih terhadap Tuhan dan sesama. Yang kedua, karena kita punya Yesus yang adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Dan yang ketiga, kita bangga karena menyadari sebagai orang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan dalam karya perutusan. Tuhan mempercayakan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi COVID atau pandemi ini, banyak orang mengalami masalah atau krisis iman karena mereka banyak yang kehilangan orang yang dikasihi atau anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan atau keuangan, kehilangan rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Krisis bisa terjadi. Karena apa? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan karena orang kurang mengenal pada yang diimaninya, yaitu Allah sendiri. Maka timbul harapan yang berlebih, sehingga bila tidak tercapai, tidak terpenuhi, mereka akan menjadi frustasi. Lalu, dalam hal ini kita perlu mengenal yang kita imani terus-menerus, dan ini satu proses. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan dengan bangga menjadi Katolik? Tentu saja dengan meneladani cara hidup jemaat perdana
yang kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, menggereja, dan bermasyarakat. Jangan sampai membiarkan saudara kita merasakan dan mengalami kesendirian, seolah tidak ada saudara yang membantu atau menguatkan, dan mengalami krisis iman serta identitas. Tugas kita bersama sebagai anggota gereja umat Katolik yang dipilih Kristus untuk mewartakan kabar baik dan menyelamatkan sesama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ingat, mulai dari sekarang. Ignoratio scripturarium, ignoratio Christi est. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Tuhan memberkati. Marilah kita panjatkan doa-doa kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas mereka, agar senantiasa menjadi pemimpin gereja yang murah hati, penuh pelayanan, sabar, serta ramah, sehingga tercipta pelayanan yang baik bagi kami yang membutuhkan tuntunan iman dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah ke atas kami, umat Paroki Maria Bunda Karmel, roh kehidupan, supaya dengan semangat membara, kami bangkit dari keengganan dan bergiat memajukan paroki untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, pandanglah kami yang kini berhimpun di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga kami selalu menjadi umat yang berkenan kepada-Mu dan mampu menjadi umat-Mu yang selalu siap sebagai penjala-penjala manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bangga mempunyai Allah seperti Yesus, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, atas surga dan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usai sudah rangkaian pendalaman iman dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Semoga dengan bulan Kitab Suci ini kita semakin mampu membaca, menghayati, dan menindaklanjuti firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari tim pewartaan Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada bulan Kitab Suci Nasional tahun depan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah pada hari ini kita bersama-sama menutup serangkaian kegiatan kita saat ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari ini kami bersama-sama telah melaksanakan kegiatan pendalaman kitab suci
Dan semoga apa yang telah kami terima, apa yang telah kami dapat, kami dengar, semuanya dapat kami lakukan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami mampu untuk melaksanakan sabda yang telah Engkau sampaikan melalui pendalaman kitab suci. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami yakin dan percaya Engkau selalu membimbing, menuntun dan menyertai diri kami masing-masing. Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan nyanyian penutup yang berteduh pada Tuhan, puji syukur 654. Yang berteduh pada Tuhan yang Maha Tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penangku, kau kuku dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya.